Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitos mengenai kebenaran tentang adanya tumbal bangunan memang masih banyak dipertanyakan kebenarannya. Bang Bet sendiri juga masih penasaran, apakah zaman dulu benar ada banyak nyawa yang ditumbalkan untuk kepentingan pembangunan? Apabila benar adanya pun, apakah memang ritual persembahan ini benar-benar bisa membuat bangunan itu jauh lebih kuat dan juga tahan lama? Apabila bisa, bagaimanakah penjelasannya secara sains? Karena bagaimanapun juga, keberadaan besilah yang menentukan kekuatan dalam sebuah konstruksi, bukan kepala manusia. Daripada bingung lagi, lebih baik ayo kita bahas sejarah tentang adanya tumbal manusia dalam konstruksi bangunan. Simak video ini ya, dan selamat datang di channel Bang Bet Illustration. Menurut mitos zaman dulu, tumbal nyawa manusia diperlukan dalam sebuah proyek besar, seperti misalnya pembangunan jembatan, waduk, atau bahkan gedung. Cerita mencekam itu berkembang luas di Jawa Tengah dan juga Jawa Timur pada kisaran tahun 70 hingga 90-an. Di sebagian masyarakat Jawa, khususnya wilayah eks-Karesidenan Kediri dan sekitarnya, cerita itu hingga kini juga masih bertahan. Sebagian warga bahkan mempercayai kebenarannya. Setiap yang tumbuh di tahun itu hampir pasti pernah mendengar cerita itu. Entah mendapat info dari mana, banyak orang tua di Kediri tiba-tiba suka menakut-nakuti anaknya dengan cerita penculikan. Setiap bocah pasti selalu diwanti-wanti untuk tak bermain jauh-jauh dari rumah. Setiap pulang sekolah juga diminta untuk langsung pulang ke rumah. Begitu juga selama perjalanan pulang, mereka dihimbau untuk tetap bersama-sama dengan teman-temannya. Intinya, agar tak berjalan sendiri. Sebab situasi sepi akan memudahkan para penculik bocah untuk melancarkan aksinya. Para penculik digambarkan sebagai sekelompok orang yang memakai baju hitam, mengendarai mobil jenis Jeep, van, atau VW kombi. Mereka menamai kelompoknya sebagai kelompok duyung dengan simbol gunting dan golok. Demikian dikutip dari buku Kisah Tanah Jawa tahun 2018. Kelompok penculik itu beroperasi di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur pada akhir tahun 70-an. Bersamaan dengan adanya sebuah proyek besar di daerah Jawa Tengah. Sebuah waduk yang membendung Sungai Bengawan Solo sedang memulai proses pembangunan. Kabar yang beredar untuk kekokohan konstruksi, penanggung jawab proyek konon membutuhkan tumbal nyawa manusia. Dan syarat yang dibutuhkan adalah anak-anak yang berusia tak lebih dari 13 tahun dan belum akil balik. Syarat itu merupakan jalan pintas yang datang dari dukun hitam. Mereka menyerahkan sepenuhnya pencarian tumbal anak-anak pada pihak ketiga. Menurut rumor itu pula, dipercaya para penculik anak-anak pun bergentayangan di sekitar wilayah Jawa Tengah hingga Jawa Timur. Para orang tua sendiri sering bercerita pada anaknya, tubuh atau kepala korban penculikan akan ditanam pada bagian pondasi bangunan, ditimbun, dan langsung dicor sesuai dengan perhitungan hari pasaran. Perjanjian tumbal kepala anak-anak itu akan berlaku selama 100 tahun sejak bangunan itu difungsikan. Apabila masa kontrak habis, diyakini akan terjadi peristiwa kecelakaan di luar nalar. Seperti misalnya saat musim kemarau, di mana air sedang dangkal, tiba-tiba ada orang tewas tenggelam. Korban tenggelam juga sebagian besar anak-anak yang sedang mencari ikan. Peristiwa yang sepintas tak masuk akal itu diyakini akan terus berkelanjutan. Lantas, sejauh apa kebenaran kisah mengerikan yang berkembang pada era 70-an itu? Wallahu alam. Lantas, apakah tumbal proyek itu benar adanya? Bang Bet sendiri tak bisa mengkonfirmasi. Namun dari cerita mereka yang punya pengalaman ikut dinas dan tinggal di lingkungan proyek konstruksi luar Jawa, hal ini benar terjadi pada era 70 hingga 80-an. Cerita ini diperkuat dengan beberapa jawaban di Quora Indonesia yang menyebutkan hal yang sama. Menurut mereka, fenomena tumbal ini terjadi di
di proyek konstruksi jembatan. Orang proyek akan mencari sepasang anak kecil, yaitu laki-laki dan perempuan, di lokasi sekitar proyek. Dua anak malang yang berhasil dibujuk ini akhirnya akan ditimbun hidup-hidup dengan beton di pilar penyangga jembatan sebelah kanan dan kiri. Hal ini bertujuan supaya roh kedua anak ini akan menjadi penyangga jembatan dan membuat jembatan menjadi kokoh dan awet. Namun benarkah hal sekejam itu mereka perbuat supaya jembatannya kuat? Dan apakah benar-benar kuat? Secara logis, tentu saja itu tak masuk akal. Namun, menurut sejarah peradaban manusia sendiri, di banyak belahan bumi manapun, tak hanya di Indonesia, ritual permintaan dengan mempersembahkan nyawa manusia memang pernah benar terjadi. Bahkan, sejak sejarah masih ditulis di dinding gua. Tujuan mereka tak lain untuk meminta hujan, menuntaskan wabah penyakit, meminta menang perang, dan juga banyak hal lainnya. Jadi, jika kepercayaan semacam itu masih ada sampai sekarang, ya mungkin wajar saja. Jangankan tumbal untuk hal besar, menumbalkan nyawa hanya agar warung nasi gorengnya laris pun juga banyak dilakukan. Sebenarnya, banyak juga cerita yang menjelaskan orang-orang pribumi salah mengartikan penjelasan kompeni Belanda tentang cara membuat bangunan yang kokoh. Suatu hari, ada seorang warga pribumi yang bertanya pada insinyur Belanda tentang bagaimana cara membuat bangunan menjadi kokoh dan tahan hingga ratusan tahun. Si insinyur pun menjawab, "Kita menggunakan ini." Jawabannya sambil menunjuk kepala. Si warga pribumi malah mensalahartikan kalau mereka menggunakan kepala yang ditanam di konstruksi bangunan. Padahal si insinyur ingin berkata kalau mereka menggunakan otak dalam proses perancangan. Namun, entah benar atau tidak, fakta yang beredar memang banyak konstruksi besar yang menggunakan tumbal manusia. Penjelasan di atas terjadi pada zaman dulu ya, kisaran tahun 70-an. Lantas, bagaimanakah sekarang? Bang Bet kira fenomena tumbal proyek juga sudah jarang terdengar. Dan juga media komunikasi terhadap bangsa halus. Konon, persembahan juga digunakan sebagai pengalihan nasib buruk. Untuk urusan semacam ini, tak ada persembahan yang paling menakutkan daripada tumbal pembangunan jembatan. Penghilangan nyawa untuk jembatan biasanya dilakukan dengan berbagai macam ritual dan cara. Ada yang dipaksa, ada pula yang mengikuti tata aturan. Namun keduanya sama-sama tanpa sepengetahuan korban. Menurut cerita dari para tukang proyek zaman dulu, penumbalan kelancaran pembangunan jembatan
kebanyakan dilakukan saat sepertiga malam. Itu pula yang membuat mereka was-was ketika mendapat jatah lembur. Hal ini sudah menjadi lumrah untuk profesi ini. Hanya saja, tak akan ada yang berani mengatakannya pada orang luar. Karena jika sampai cerita ini dinyatakan ke publik, kesialan akan memburu mereka. Sebut saja yang paling ringan, yaitu pemutusan kerja sepihak atau penjara karena dianggap memfitnah. Paling berat, apabila berita tumbal untuk pembangunan jembatan keluar, nyawa mereka yang menjadi saksi mata juga bisa terancam. Karena untuk mereka elit yang selalu ingin membuat tangannya bersih, akan melakukan hal apapun. Ada sebuah cerita dari dua orang kakak adik yang ikut andil dalam mengerjakan sebuah proyek pembangunan jembatan yang cukup besar kala itu. Menurutnya, jembatan tersebut dapat dijumpai saat berjalan dari Madiun Kota ke arah Mejayan. Menurut cerita mereka berdua, ketika jembatan tersebut akan dibangun, tepatnya pada saat pemasangan badan jembatan, kedua sisi ujung jembatan tak pernah mempunyai tumpuan yang baik. Saat sisi kanan dipasang, maka sisi sebaliknya sedikit menjauh. Kalaupun sudah sesuai pada hari itu, esoknya akan merenggang atau mungkin menyusut. Sehingga pengerjaan proyek ini selalu tertunda dan melenceng dari perhitungan waktu di awal. Hal ini tentu saja membuat investor dan pemilik proyek menjadi tak senang dan memaksa kontraktor untuk bagaimanapun caranya segera menyelesaikan proyek jembatan itu. Kejanggalan tersebut sebenarnya banyak mengganggu para pekerja. Juga salah satunya adalah dua saudara tadi. Mereka sering membicarakan keanehan-keanehan yang terjadi selama mereka bekerja di sana. Singkat cerita, pada suatu malam, si saudara kecil merasa tak tenang dan juga tak bisa tidur. Ia pun mengajak kakaknya untuk mengobrol sembari berjalan-jalan malam menuju ke arah tempat proyek mereka bekerja. Mereka berdua pun duduk di dalam kolong beton yang belum terpasang. Entah kenapa, malam itu perasaan si adik sangat tak enak, dan perasaan tersebut akhirnya terjawab saat tepat di tengah malam mereka berdua melihat 3 orang berpakaian rapi, seorang operator mesin semen, dan juga 4 orang tukang batu. Tak seperti biasanya, untuk apa mereka mengecek pekerjaan galian pada tengah malam? Karena biasanya investor atau pihak pengawas akan memeriksa pekerjaan pada pagi atau siang hari. Melihat keanehan itu, mereka terus memperhatikan dari jauh untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Tak selang beberapa lama, hal yang sangat mengejutkan terjadi, yang mungkin membuat mereka berdua tak akan pernah lupa. 2 tukang batu berbadan kecil tadi tiba-tiba didorong ke dalam lubang tiang kosong oleh 2 tukang lainnya. Meski sempat meronta, 2 tukang lainnya bertubuh lebih besar dan sudah siap dengan tongkat masing-masing. Tak sampai di situ, ketika mereka berdua sudah dijatuhkan, lubang itu langsung disambut dengan gerojokan adonan semen hingga memenuhi lubang. Melihat hal tersebut, kedua saudara itu hanya bisa membungkam mulut mereka dan berharap tak ada seorang pun yang mengetahui keberadaannya. Dengan perasaan kacau dan tak percaya sudah melihat itu semua, mereka berdua menunggu agar semua orang tadi meninggalkan lokasi proyek. Setelah tak ada orang, mereka pun berlari sekuat tenaga menuju ke barak tukang yang cukup jauh dan membereskan seluruh perlengkapan mereka. Tanpa sepengetahuan seorang pun, mereka langsung kembali ke kampung halamannya. Setelah keluar dari proyek jembatan itu, keduanya memilih untuk plesir ke kota lain selama beberapa bulan. Mereka khawatir jika mereka diikuti oleh mandor dan ditanya macam-macam. Keduanya pun tidak mendengar cerita dari proyek tersebut kecuali berjalan dengan lancar. Pun keluarga si korban mendapatkan santunan dengan klaim asuransi karena kecelakaan dalam bekerja. Sekian cerita yang bisa Bang Bet sampaikan tentang mitos tumbal tiang panjang. Tetaplah kita semua harus selalu berhati-hati dan juga waspada. Juga jangan lupa untuk selalu berdoa sebelum melakukan aktivitas pekerjaan, agar kita semua dijauhkan dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Jangan lupa subscribe, like, dan share agar Bang Bet bisa lebih semangat dalam membuat konten-konten ilustrasi bergambar. Terima kasih sudah menonton.
Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.